Mengenal Ma'had Al-Furqan Al-Islami lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan kenikmatan yang paling besar bagi kita, yaitu nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmatnya berdiri di atas sunnah. Pemirsa Al-Furqan TV dan ikhwafillah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Kenalkan, saya merupakan alumni lulusan dari Ma'had Al-Furqan Al-Islami, yaitu sekitar tahun 2013 dulu saya mendaftar di Ma'had Al-Furqan di jenjang takhusus. Pemirsa sekalian, kalau kita berbicara tentang Al-Furqan, tentunya kita akan banyak kenangan di sana. Terlebih para alumni, kita begitu banyak kenangan indah di sana yang mungkin membuat air mata kita berlinang. Kita teringat Desa Sorowo, kita teringat alun-alun Sidayu, kita teringat teman-teman seperjuangan kita ingat Bonggolan, kita ingat Tambak, kita ingat asatidzah kita, guru-guru kita yang merupakan orang tua kita dalam agama ini. Kalau kita membahas Al-Furqan, panjang sekali ceritanya. Kan tapi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melihat latar belakang berdirinya Ma'had yang kita cintai, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran. Di bumi Sorowo Sidayu Gresik yang dikenal dengan daerah tambaknya, berdiri kokoh sebuah ma'had, tempat para tholabul ilmi bercita-cita untuk mengikuti jejak salafus sholih. Memalingkan ingatan itu dengan membaca Quran, dengan membaca hadis. Ma'had yang berusaha menetapkan izzah, ifah, dan marwah Islam, tentunya dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Ma'had itu bernama Al-Furqan Al-Islami, berjarak sekitar 27 km dari kota Gresik. Gresik yang wilayahnya berbatasan dengan Surabaya dikenal sebagai kota budak, kota industri, dan kota santri. Tak heran banyak dijumpai pondok pesantren di kota ini. Ya ayyuhalladzina Syekhuna Ustadz Aunur Rafiq bin Hufran LC Hafizahullah Ta'ala adalah sang pendiri. Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini adalah ma'had yang sudah dicita-citakan oleh beliau sejak usia 12 tahun. Jadi begini, saya itu sejak kecil, umur sekitar yaitu 12 tahun itu ada gambaran. Ada gambaran di rumah sebelah bapak saya itu sebagai saya membuat pondok, Itu rencana, dan itu sudah cita-cita yang lama. Kemudian alhamdulillah terbeli tanah sebelah rumah itu, sebelah rumah orang tua saya itu yang sekarang di depannya rumahnya yaitu Ustadz Anwari itu. Cita-cita pertamanya kami ingin bagaimana bisa berdakwah. Nah, walaupun waktu itu belum terlintas dan banyak, akhirnya datanglah ya santri dari desa-desa kita ya.
Mata Ustaz Zamroni dan juga dari Boloan itu pertama mereka belajar, bahkan juga dari Sumatera datang, dari Jawa Tengah yang datang hanya 10 orang, alhamdulillah itu pertamanya. Wallah. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Furqon Serowo, Sidayu, Gresik. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di PGA Muhammadiyah Sidayu selama 4 tahun. Kemudian meneruskan mondok di Karangasem, Paciran, Lamongan. Dari sana, kemudian Ustadz Aunur Rafiq melakukan kegiatan dakwah di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu orang tua tidak mampu, kedua orang tua tidak mampu, akhirnya saya nekat sendiri untuk mondok di Paciran, yaitu Karangasem Paciran. Di situ karena saya tidak mendapatkan sumbangan dari manapun, saya yaitu membantu menyalakan lampu strongking pondok yaitu Karangasem sebanyak 16. Dan waktu itu karena orang tua sudah tahu maklum 1 tahun saja di Jemur karena maklum tidak mampu kedua-duanya. Kemudian alhamdulillah yaitu saya makan ya ini cerita sedikit tapi bukan wujud, tidak apa adanya. Saya masakkan teman-teman dan lalu saya diajak makan di situ itu selama 2 tahun. Karena dakwahnya dinilai berhasil, beliau pun mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Ibnu Saud Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian selama 2 tahun ini ternyata ada program yaitu dakwah di luar. Dakwah di luar itu akhirnya tahun 78 itu saya dikirim oleh Dewan Dakwah Jawa Timur, Pak Yai Bayaset saat itu dikirim Kalimantan Barat. Dikirim Kalimantan Barat, alhamdulillah 1,5 tahun saya dakwah berhasil. Kemudian saya dipanggil oleh Pak Nasir Alhamdulillah, yaitu Ketua Dakwah, bahwasanya Anda mau saya sekolahkan di Saudi karena keberhasilan dakwah. Jadi 1,5 tahun kita masuk ke pedalaman Kalimantan Barat, Balikan yang lainnya, dan alhamdulillah banyak orang masuk Islam. Dan setelah itu diseleksi ada 4 di antara dikirim, di antaranya saya ke Saudi, Ustaz Abu Nida, Ustaz Dhafir rahimahullah ta'ala, dan juga Ustaz Habib Syafi'i rahimahullah ta'ala, langsung oleh yaitu raja diterima. Raja diterima padahal saya tidak punya kemampuan apa-apa karena maklum dari PGA di Muhammadiyah, kemudian setelah itu dakwah, kemudian Pak Nasir punya hubungan bagus dengan kerajaan Saudi. Alhamdulillah kita diterima saat itu masuk iddah persiapan untuk kuliah Suludin 6 bulan. Setelah itu diterima yaitu di perguruan tinggi Ibnu Saud ya itu selama 4 tahun. Kemudian setelah itu kami pulang karena ada perintah dari Pak Nasir supaya berdakwah. Walain asabakum fadlum minallahi. Sepulang dari Saudi Arabia, Syekhuna Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufron memilih berdakwah di kota Kediri. Namun pada tahun 1989, beliau memutuskan untuk berdakwah di Serowo, Sidayu, Gresik yang merupakan tanah kelahirannya. Keinginan mendirikan ma'had sempat dipertanyakan orang tua Ustadz Aunur Rafiq. Namun dengan niat dan keyakinan yang besar, beliau tetap bertekad ingin mendirikan sebuah pondok. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib. Bagayung bersambut, niat itu kemudian terwujud dengan adanya bantuan dana dari rekannya di Saudi Arabia. Pertama, dana yang awal yang kita kumpulkan ada ketika saya pulang dari Saudi, ada orang berinfak, infaknya tidak banyak. Nah, kemudian saya beritahu orang tua, gimana, kamu punya duit ya? Kalau mau bangun yaitu pondok itu dulu tambah, gimana? Bismillah Pak, insya Allah kita ini hanya berusaha.
Alhamdulillah dapat dana dari sedikit itu tidak banyak dan itu per orang bukan. Dan kita punya teman ketika di Saudi, mereka pun di tempat kita, memang ya kita bantu tidak banyak. Dari itulah kita membuat fondasi yang pondok pertama itu sampai 3 meter. Dan saat itu alhamdulillah waktu tahun 2000 sekitar 2006-2007 itu waktu perkembangan pondok yaitu melaju perkembangan sehingga kita bisa membangun yang di depan rumah 2 bangunan tersebut. Ma'had ini dimulai dari sebuah bangunan kecil di depan rumah Ustadz Aunur Rafiq bin Hufron. Kala itu, jumlah santri yang belajar di Ma'had ini masih terbilang sangat sedikit. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan Ma'had Al-Furqan Al-Islami semakin pesat. Untuk itu, didirikanlah yayasan yang bernama Yayasan Al-Furqan Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Furqan Al-Islami diketuai oleh Ustadzuna Ahmad Sabik LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan putra daerah kelahiran tahun 1977 di kota Gresik. Ustadzuna Ahmad Sabik lulusan Fakultas Syariah Lipia Jakarta pada tahun 2002. Pengalaman Ustadzuna Ahmad Sabik dalam membidangi organisasi semasa masih menjadi pelajar yang akhirnya membuat beliau dipilih menjadi Kepala Bidang Pendidikan sekaligus Ketua Yayasan Al-Furqan Al-Islami Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'had Al-Furqan Al-Islami yang terletak di Desa Serowo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebuah ma'had yang penuh dengan keberkahan. Di akhir tahun 1989 1990 awal, Syekhun Al-Walid Ustadz Aunur Rafiq mendirikan pesantren ini dari sebuah bangunan kecil di depan rumah beliau dengan jumlah santri, putra dan putri yang bisa dihitung dengan jari. Tapi alhamdulillah di tahun ini, tahun 2022, jumlah santri sekarang berjumlah 2.700-an putra dan putri. Dan ini adalah satu amanah besar bagi kami para pengurus Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Yayasan ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta telah mendapatkan SK Kemenkumham pada tahun 2010. Dengan demikian, kegiatan Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami ini telah mendapatkan payung hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ma'had ini didirikan dengan satu visi dan misi yang sangat sederhana, tapi sangat kokoh. Ma'had ini didirikan oleh Syekhuna adalah untuk menjadikan santri yang berada di sini membangun hidupnya di atas ilmu. Ilmu itu yang akan membangun iman. Iman itu yang akan membangun amal. Kemudian siap untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan siap untuk bersabar menghadapi segala rintangan yang ada. Misi kami, visi kami adalah menjadi satu ma'had yang penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan, yang siap untuk berkiprah di jalan dakwah. Ini di Indonesia ini, di bumi Nusantara ini, dan berbagai belahan bumi yang lainnya, dengan berakidah yang sahih, beribadah yang sahih, berakhlakul karimah, dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Ma'had Al-Furqan Al-Islami bertujuan untuk menjadikan santri siap menghadapi tantangan ke depan serta memiliki mental yang tangguh untuk berjuang di jalan Allah dalam menghadapi pusaran arus globalisasi. Yang kita harapkan suatu ketika nanti, yang kita harapkan Ma'had ini akan melahirkan generasi-generasi kokoh, generasi-generasi petarung, generasi-generasi pejuang yang siap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun,
di tengah nuansa bagaimanapun ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan menguasai berbagai macam disiplin ilmu-ilmu syar'i. Dari tahun ke tahun, jumlah santri terus bertambah. Ini menandakan keberadaan Ma'had Al-Furqan Al-Islami kian diminati. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara. Tapi di Ma'had ini, mereka berbaur dan seperti menemukan keluarga baru. Tak lupa, bimbingan dari ustadz pengajar yang tak mengenal kata lelah demi mencetak generasi pendakwah yang berpemahaman salaful ummah. Yang kita wacanakan untuk hari-hari ke depan, bahwa kita berharap akan segera lahir, yakni akan ada ma'had yang ada jurusan untuk Al-Quranul Karim, khusus pada ilmu qiraah as-sab'ah, yakni pada qiraah as-sab'ah. Di sisi ilmu syar'i, insyaallah Subhanahu wa taala, yakni kita akan bangun Ma'had Ali atau setai, yakni Al-Furqan, yang mengambil jurusan, semua jurusan-jurusan ilmu agama, mulai dari fikih dan usul fikihnya, mulai dari fikih perbandingan madhab, mulai yakni jurusan akidah, jurusan tafsir ilmu Al-Quran, jurusan usuluddin, dan berbagai jurusan-jurusan yang lainnya. Tak terkecuali juga salah satu di antara jurusan yang sangat kita impikan, yang sangat kita harapkan adalah tentang penguasaan kepada riwayat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, pengembangan terhadap ma'had ini terus dilakukan. Tidak hanya dalam pembangunan gedung dan sarana saja, tetapi juga dari segi ilmu syar'i. Ma'had ini meski dari dulu dikenal dengan ma'had yang sederhana, tapi sebuah ma'had yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai fasilitas yang ada. Kita ada gedung-gedung kelas. Kita ada gedung-gedung asrama mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Yani kita ada masjid besar, bahkan masjid di kami ada beberapa, ada Masjid Jami, ada Masjid Sultan Zakari, ada Masjid Iddatul Huffaz, dan ada beberapa masjid-masjid yang lainnya untuk kalangan akhwat. Kita juga yakni ada tempat-tempat layanan untuk santri, operasi, toko, kantin, pujasera, dan berbagai macam tempat-tempat yang lainnya. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung, tempat olahraga, lapangan yang luas, dan berbagai macam yang lainnya. Mudah-mudahan sedikit sarana prasarana ini sangat mendukung para santri-santri untuk betah, tinggal, dan belajar di ma'had yang berbarokah ini, insyaallah. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan lainnya, maka pondok kami juga memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat usia masing-masing. Kalau kita mengenal ada tingkatan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, maka di pondok kita juga ada jenjang MSUTQ untuk putra, MITQ untuk putri, MSc putra, MMTW putri, MTS putra dan putri, serta marhalah takhusus ilmi dan ali putra serta putri. Penasaran kan apa saja yang diajarkan di marhalah-marhalah tersebut? Ayo kita simak video berikut ini. Di tingkat usia dini, ma'had ini memiliki kelompok bermain dan TK Al-Furqan Al-Islami. Di tingkat pertama, jenjang ini bernama Madrasah Salafiyah Ula Tahfidzul Quran atau MSUTQ. Sedangkan untuk putri, jenjang ini bernama MITQ. Marhalah MSU Putra dari Pondok Al-Furqan, di mana MSU Madrasah Salafiyah Ula Putra ini adalah sebuah marhalah yang setingkat dengan sekolah dasar. Sesuai dengan jenjang usianya, santri di marhalah ini diajarkan sejak dini tentang cara membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Diajarkan terutama sekali adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, baca tulis Arab, kemudian juga calistung, ya, membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, santri juga mendapatkan pelajaran tentang adab dan akhlak serta diharuskan memiliki hafalan Al-Quran. Kemudian program kami yang paling utama adalah menghafal Al-Quran.
Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam ilahi, dan kita upayakan agar anak-anak benar-benar di tingkat sekolah dasar ini bisa mencintai Al-Quran. Kemudian juga di marhalah setingkat sekolah dasar ini diupayakan agar anak-anak ini bisa memiliki akhlakul karimah. Tak hanya diberikan bekal ilmu bahasa Arab, marhalah ini juga membekali santri dengan ilmu pengetahuan umum. Umumnya meliputi ya IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa Indonesia, yang itu semuanya dipersiapkan untuk menuju ujian nasional di kelas 6 sehingga mereka bisa lulus dan melanjutkan untuk marhalah berikutnya. Kegiatan belajar mengajar santri di marhalah MSUTQ ini terbagi menjadi dua, yakni halakoh dan klasikal. Untuk halakoh ini 3 kali dalam satu hari, yaitu ba'da subuh, kemudian jam 7 dan ba'da asar. Masing-masing dengan durasi 80 menit ya, dengan kegiatan belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan murojaah hafalannya. Adapun yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang ada di MSU Putra, yaitu klasikal. Klasikal ini pengelompokannya sesuai dengan kelas, ya, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Nah, di pelajaran klasikal kita dalam satu hari itu 2 kali pertemuan, yaitu setengah 9 sampai jam 11.20. Itu kegiatan klasikal dengan pelajaran diniyah dan umum. Sementara bagi santri yang belum memiliki keterampilan membaca Al-Quran, diberikan waktu khusus untuk belajar membaca Al-Quran hingga mahir. Ketika selesai sekolah di MSU ini, mereka akan mendapatkan ya ijazah negara tingkat SD. Bukan hanya ijazah pondok saja yang didapatkan, tapi mereka pun juga akan mendapatkan ijazah negara sebagaimana yang ada saat ini. Alhamdulillah, ijazah ini bisa digunakan oleh santri-santri kita apabila mereka ingin keluar, ya, tidak melanjutkan jenjangnya di Pondok Pesantren Al-Furqan, mereka bisa melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya ke sekolah-sekolah yang lainnya. Alhamdulillah mereka bisa diterima karena mereka memiliki ijazah negara ini. Ada beberapa korelasi yang harus tetap dijaga hubungannya agar menjadikan santri ini menjadi baik. Karena santri ini akan menjadi santri yang sukses, ya, apabila antara guru, pengurus, dan wali santri ini ada satu korelasi, ada satu hubungan kerjasama yang dengan kerjasama ini akan mengantarkan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, ya, di dalam belajar dan di dalam memperbaiki akhlaknya. Apabila salah satu ini tidak melakukan kerjasamanya, gurunya tidak mau bekerja sama dengan wali santri, pengurusnya tidak ada kerjasama, maka ya kemungkinan besar santri ini akan menjadi santri yang akan banyak masalah. Di tingkat pertengahan, jenjang ini bernama Madrasah Salafiyah Wusta atau MSW. Sedangkan untuk putri, jenjang ini bernama MMTW. Di Madrasah Salafiyah Wusta, Ma'had Al-Furqan Al-Islami adalah jenjang atau marhalah setingkat SMP, yaitu seumuran SMP atau sederajat dengan usia SMP. Marhalah ini ditempuh selama 3 tahun. Dalam masa tersebut, diharapkan santri memiliki hafalan Al-Quran hingga 10 juz. Target utama kami adalah selama 3 tahun minimal santri mendapatkan
tambahan hafalan 10 juz. Santri lulusan marhalah ini akan mendapatkan ijazah negara sesuai kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk yang berbahasa Arabnya, pendasarannya adalah mereka nanti belajar ilmu alat yang digunakan untuk belajar diniyah, yaitu berupa nahwu, shorof, kemudian syafahi, tahriri, dan khot imla. Harapannya setelah lulus dari marhalah Salafiyah Wusta ini, mereka punya dasar yang kuat terhadap bahasa Arab untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Sementara pada tingkat atas, ada jenjang yang bernama Madrasah Sanawiyah atau MTS. Ada juga jenjang Idat Lughah sebagai jenjang persiapan menuju MTS bagi santri yang berasal dari SMP umum. Sedangkan untuk putri, jenjang ini bernama Idat Lughah dan MTS Tholibat. MTS Putra itu adalah jenjang untuk tingkatan SMA, ya, untuk tingkatan SMA, ya, yaitu lulusan dari SMP, ya. Jadi lulusan dari SMP, maka kami menerima baik dari SMP lulusan ma'had maupun SMP lulusan umum, ya. Adapun kalau lulusan umum, maka harus melalui satu jenjang terlebih dahulu, yaitu yang kita sebut dengan jenjang I'dadul Lughah selama 1 tahun, kemudian baru melanjutkan di jenjang MTS Putra selama 3 tahun. Selain membekali dengan ilmu agama, jenjang di MTS ini juga memberikan tambahan ilmu umum bagi santri. Sehingga nantinya santri lulusan MTS ini akan mendapatkan ijazah paket C khusus santri putra. Kemudian yang menjadi nilai tambahan juga di marhalah MTS Putra adalah bahwa di MTS Putra ada pelajaran tambahan, yaitu pelajaran umum, yang mana nanti apabila santri, ya, telah menyelesaikan jenjang MTS Putra, maka ada, jadi mereka juga ada pelajaran tambahan dari pelajaran umum, yang mana mereka kita daftarkan untuk mengikuti program pemerintah, yaitu program paket C. Satu kebanggaan dari marhalah di Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini adalah telah mendapatkan status akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Sehingga lulusan Ma'had ini dapat melanjutkan studinya di universitas yang banyak melahirkan tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia. Alhamdulillah, ya, kami patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa marhalah MTS Putra itu telah terakreditasi dengan Universitas Islam Madinah, dan alhamdulillah juga lulusan-lulusan dari MTS Putra ada beberapa yang telah kemudian melanjutkan belajar di Universitas Islam Madinah. Di jenjang selanjutnya ada marhalah takhusus ilmi dan ma'had ali atau setingkat dengan perguruan tinggi. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di marhalah atau jenjang takhusus ilmi dan ma'had ali. Maksud dari marhalah ini adalah memberikan bekal kepada santri dasar-dasar ilmu syar'i, ilmu agama, dan juga dasar-dasar bahasa yang merupakan alat untuk memahami ilmu syar'i atau ilmu agama itu sendiri. Jika santri sudah lulus dari jenjang MTI, dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu Ma'had Ali. Tidak ada batasan usia untuk masuk di marhalah takhusus ilmi. Siapapun yang memiliki tekad yang kuat untuk belajar agama dan belajar bahasa Arab mulai dari nol bisa mendaftarkan ke jenjang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, siapa namanya Mas ya? Raka Kurniawan. Raka Kurniawan. Asalnya dari mana? Dari Lampung.
dari Lampung di Pulau Sumatera. Alhamdulillah. Ini mungkin banyak pemirsa yang ingin bertanya. Kira-kira di marhalah Ali ini kan jenjang setelah SMA atau setelah takhusus. Jadi umur yang di sini beragam. Kita mohon maaf boleh bertanya umurnya? Berapa tahun umurnya? 25 Ustaz. Alhamdulillah pemirsa, ternyata yang berada di kelas ini umurnya bervariasi. Ada yang 25. Adakah di sini yang paling muda umurnya berapa tahun? Paling muda mungkin sekitar 18 Ustaz. 18. Ada juga santri yang di kelas Ali ini berumur 18 tahun, artinya baru lulus SMA. Mungkin yang paling dewasa, yang paling berumur ada? Ada juga yang udah menikah, udah ada. Ada sebagian santri kita adalah pensiunan, ya sudah selesai, sudah 60 tahun, ya, baru datang ke sini belajar mulai dari nol, nggak ada masalah. Jadi ini tidak terbatas umur. Sedangkan di Ma'had Ali, pelajaran lebih dititik beratkan pada pendalaman ilmu akidah dan ilmu fikih. Selain itu, santri juga mendapatkan tambahan ilmu tarbiyah. Diharapkan santri lulusan Ma'had Ali ini bisa menjadi pendakwah sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami secara mau'idhatul hasanah. Yani kita berharap mereka bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini dengan ilmu agama yang mereka miliki. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Seperti yang diharapkan oleh pengurus Yayasan Al-Furqan Al-Islami untuk mencetak generasi-generasi yang tangguh dalam berjuang di jalan Allah, diperlukan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas di bidangnya. Dari data di tahun 2022 ini, jumlah tenaga pengajar adalah 339 guru. Kaum muslimin azani wasakumullah, perlu kami sampaikan bahwa di tahun ini 2002 ya, jumlah guru yang ada di ma'had kita itu guru laki-laki ada sekitar 148 ya, yang merupakan lulusan ma'had, artinya mereka telah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Furqan itu sendiri, itu ada sekitar 74 orang. Kemudian yang berasal dari luar, artinya mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Furqan, ada sekitar 31, sedangkan sisanya mereka adalah yaitu sekitar 43 orang. Mereka adalah para pengabdian ya, santri-santri pengabdian atau santri-santri senior yang diperbantukan untuk mengajar, ya misalkan mengajar di halakoh-halakoh atau mengajar privat-privat, tambahan-tambahan pelajaran sore dan yang lainnya. Sedangkan guru wanita, sekarang guru wanita, guru akhwat itu di ma'had kita ada sekitar 191 ya, yang terdiri mereka ada 83 adalah mereka lulus dari atau pernah belajar di Ma'had Al-Furqan ya, karena zaman dahulu itu hanya ada tingkatan Iddat Sholihat, tapi alhamdulillah sekarang sudah sampai pada tingkat Ma'had Ali, sampai Ma'had Ali. Kemudian yang non ma'had, artinya mereka tidak belajar di ma'had, ada sekitar 42 orang, dan selebihnya sekitar 66 orang ya, guru akhwat itu adalah masih sebagai statusnya pengabdian dan santri. Untuk jenjang dengan strata yang lebih tinggi, tenaga pengajar berasal dari ma'had maupun universitas terkemuka yang ada di Indonesia ataupun Saudi Arabia. Baik pemirsa sekalian, sudah tahu kan jenjang-jenjang yang ada di Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini? Tentunya kegiatan para santri itu tidak hanya berkutat dengan kitab dan Al-Quran saja. Di ma'had kita ini juga ada kegiatan-kegiatan agar menghilangkan kejenuhan para santri. Pengen tahu seperti apa? Ayo kita simak video berikut ini. Pemirsa, tinggal di asrama itu merupakan kewajiban santri dari marhalah MSW hingga Ma'had Ali. Sedangkan untuk MSUTQ
pada tahun ajaran ini tidak diberlakukan santri asrama. Kegiatan dimulai dari waktu dibangunkannya santri oleh musrif kamarnya untuk sholat malam. Tugas seorang musrif tidak hanya untuk membangunkan santri saja. Ia adalah seorang koordinator yang melayani para santri selama menempuh pendidikan di ma'had. Setiap musrif wajib menjaga santrinya di kamar masing-masing agar santrinya terkontrol dan menjadi santri yang rajin belajar dan tidak senda gurau, karena kebanyakan santri kalau musrifnya tidak ada, terkadang santri-santrinya ramai di kamar. Ya, kita maklumi saja, namanya santri pasti ada senda guraunya. Setelah sholat subuh, santri mengikuti halaqah tahfidzul Quran. Yakni, santri membuat lingkaran-lingkaran kecil dan menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada pengampu halaqahnya. Selanjutnya, mereka persiapan untuk sarapan. Biasanya, ada salah seorang santri yang mendapatkan tugas untuk mengambil nasi di dapur ma'had dan kemudian membawanya ke asrama untuk dibagikan kepada teman-temannya. Kegiatan belajar mengajar ini terbagi dalam 3 sesi dan akan berakhir menjelang sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, para santri melakukan kegiatannya masing-masing, makan siang, mencuci, atau istirahat hingga menjelang sholat asar. Setelah sholat asar, para santri diberikan kegiatan di luar pelajaran. Berdirinya di sini menyampaikan sedikit tentang amanah. Mengaku amanah bukanlah suatu hal yang remeh dan tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk meremehkan ataupun melalaikan amanah. Olahraga merupakan pilihan kebanyakan santri untuk melepas kepenatan. Banyak permainan olahraga yang bisa dilakukan oleh santri. Di antaranya panahan. Firman Allah Ta'ala, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka, yaitu orang-orang kafir, dengan apa yang kalian mampu, min kuwah, dari kekuatan dan pacuan kuda, sehingga mereka takut, mereka lari dari kalian. Nah, al-kuwah, kata Rasul di situ, beliau sampai bersumpah 3 kali. Al-kuwah adalah ar-romyu. Ya, al-kuwah adalah ar-romyu, begitu. Itu lemparan. Maka lemparan di sini salah satu diantaranya adalah lemparan panah. Nah, maka pelan-pelan kami membina, kami membimbing santri-santri kami untuk berolahraga yang sesuai dengan sunnah, yaitu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Biasanya, kegiatan ini dilakukan para santri usai mengikuti ujian. Bahkan, mereka mengisi waktu liburannya dengan aneka permainan. Tidak hanya kegiatan di ma'had saja, kegiatan di luar ma'had pun juga dilakukan oleh para santri. Bersama kita bisa MTI Ali luar biasa. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya berada di Masjid Jami Al-Furqan Al-Islami.
yang berkapasitas hingga 3.000 jamaah. Masjid ini resmi mulai digunakan kurang lebih di awal tahun 2019. Masjid ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Selain masjid, Ma'had kita juga memiliki beberapa fasilitas lainnya. Tentunya semua itu digunakan untuk kenyamanan para santri. Misalnya ada klinik kesehatan, ada UMKM, ada keamanan 24 jam, serta yang tak kalah menariknya adalah sistem mu'adalah atau program mu'adalah dengan Jamiah Islam Madinah. Dan juga sistem digitalisasi, semua itu digunakan untuk kenyamanan dan kemudahan para santri, wali santri juga, untuk mengetahui informasi terlebih lanjut tentang ma'had kita, ma'had yang kita cintai ini, Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Ya, Masjid Jami Al-Furqan menjadi salah satu ikon Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Masjid yang dibangun di area pengembangan lokal milik Ma'had ini, selain digunakan untuk sholat 5 waktu, juga digunakan sebagai tempat kajian ilmu. Beberapa ulama besar pernah mengisi acara tabligh akbar di masjid ini. Ma'had Al-Furqan Al-Islami sendiri memiliki beberapa masjid. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Darul Hufat. Karena kapasitasnya tidak menampung santri lagi, maka dibangun masjid lainnya, yakni Masjid Jami Sultan Az-Zakari. Pada tahun 2019, dibangunlah masjid yang mampu menampung 3.000 jamaah, yaitu Masjid Jami Al-Furqan. Selain itu, ada juga masjid khusus untuk santri akhwat. Fungsi Masjid Jami Al-Furqan lainnya adalah lokasi bakti sosial yang diselenggarakan oleh bidang dakwah dan sosial. Serta pada setiap hari Jumat diadakan program Jumat Berkah bagi jamaah sholat Jumat. Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami ini diatur sedemikian rupa agar para santri tetap berada di area ma'had. Untuk itu, ma'had ini menyediakan toko swalayan besar dengan berbagai bahan kebutuhan pokok yang cukup lengkap. Swalayan ini juga menerapkan sistem penjualan online bagi kenyamanan pelanggan. Di sisi lain, terdapat pula pujasera, toko buku, laundry dan permak pakaian, pangkas rambut, dan masih banyak lainnya. Bidang usaha memiliki beberapa unit. Salah satunya adalah Al-Furqan Mart atau swalayan Al-Furqan, atau biasanya santri menyebutnya dengan Markshop. Dan unit yang lain ada unit pustaka, unit jasa cetak, pujasera, ekspedisi, dan kalender. Ada 2 unit usaha yang sedang kita rintis ke depannya, yaitu insya Allah unit usaha rongsok dan unit usaha ternak. Untuk fasilitas kesehatan santri, disediakan klinik kesehatan yang berada di sisi selatan ma'had. Poskestren, kepanjangan dari Posko Kesehatan Pesantren. Klinik ini menyediakan layanan poli gigi, persalinan, rekam medis, laboratorium, apotek, dan poli umum. Klinik Poskestren Ma'had kami juga memisah antara pasien ikhwan dan akhwat. Atas izin Allah, alhamdulillah klinik Al-Iman ini sudah beroperasi lebih dari 3 tahun dengan 3 poli pelayanan utama, yaitu poli umum yang insya Allah langsung dibawahi oleh tim dokter umum kami, kemudian ada juga poli gigi yang insya Allah langsung dibawahi oleh tim dokter gigi kami, kemudian ada juga poli kesehatan ibu dan anak yang insya Allah langsung dibawahi oleh tim bidan kami. Namun selain itu juga kami juga memiliki beberapa fasilitas penunjang, yaitu fasilitas layanan laboratorium, kemudian ada juga layanan apotek, dan juga beberapa layanan kesehatan medis lainnya yang insya Allah menunjang perawatan poli rawat jalan kami. Sesuai dengan semangat awal kami pada saat mendirikan klinik Al-Iman ini, kami ingin sekali memberikan layanan kesehatan yang berbasis syariah. Tentu ini merupakan perjuangan yang tidak mudah.
Namun sebagai penerapan awal, kami memberikan layanan kesehatan yang berbasis terpisah, yaitu di mana kami memiliki dua layanan kesehatan khusus Ikhwan dan juga layanan kesehatan khusus Ahwat, di mana layanan kesehatan untuk khusus Ikhwan ini langsung akan ditangani oleh tim petugas Ikhwan kami, yaitu dan juga dokter-dokter Ikhwan kami. Namun sebaliknya, untuk layanan kesehatan khusus Ahwat langsung ditangani oleh tim petugas Ahwat kami dan juga tim dokter Ahwat kami. Ma'had Al-Furqan Al-Islami menerapkan sistem keamanan 24 jam dan terintegrasi. Tugas pengamanan ini juga demi kenyamanan para santri, wali santri, dan tamu-tamu Ma'had. Sebagaimana diketahui, Ma'had Al-Furqan Al-Islami juga sering mendatangkan ulama besar dari Saudi Arabia. Setiap anggota keamanan sudah dibekali standar operasional prosedur dalam mengamankan tamu-tamu VIP maupun tamu-tamu biasa. Ditambah lagi, sistem keamanan di Ma'had ini terintegrasi dengan CCTV. Dan keamanan pondok ini terbagi dari 3 shift. Shift 1 mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang, di mana di situ dijaga 4 orang anggota, termasuk di TK. Terus yang shift 2 yaitu dari jam 14.00 sampai jam 10.00 untuk 3 orang anggota keamanan. Terus jam 22 sampai jam 22.00, jam 22.00 sampai jam 06.00, termasuk shift 3 juga dijaga 3 orang. Alhamdulillah, dengan perjalanan kami sekitar hampir 15 tahun lebih di Al-Furqan ini, alhamdulillah pondok dalam keadaan aman dan terkendali. Beberapa titik-titik yang perlu diawasi lewat CCTV, ya. Mungkin kalau di jumlah seluruhnya sudah hampir 25 CCTV yang sudah terpasang di pondok, dan insya Allah sebentar lagi juga ada penambahan yang selah-selah di mana pengawasan itu tidak terjangkau oleh pengawasan CCTV maupun pengawasan dari keamanan. Dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi, Ma'had Al-Furqan Al-Islami mengembangkan sistem digital. Dimulai dari membangun ulang website, kemudian membangun Facebook dan Instagram yang nantinya berisi tentang informasi seputar Ma'had maupun materi dakwah. Dimulai dengan pendaftaran santri baru bisa melalui website, bisa melalui aplikasi berbasis website, dan yang kedua insya Allah sedang kita kembangkan untuk aplikasi Android-nya, dan insya Allah untuk pendaftaran tahun ini bisa dipakai untuk melakukan pendaftaran santri baru melalui aplikasi Android. Dengan adanya sistem digital ini, maka Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami berkomitmen untuk menjadi pusat informasi untuk para santri, wali santri, dan semua pengunjung. Saat ini, Ma'had Al-Furqan Al-Islami tengah mengembangkan sebuah aplikasi sistem informasi pondok sebagai pusat data guru, data pegawai dan santri yang mencakup segala lini. Aplikasi ini dinamakan aplikasi sistem informasi pondok. Tak hanya itu, aplikasi lainnya juga tengah dikembangkan oleh bidang informasi teknologi Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik adalah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang mendapatkan akreditasi atau muadalah dari Universitas Islam Madinah. Keuntungan dari muadalah ini adalah semakin besar kuota diterimanya para alumni pondok pesantren yang akan menempuh pendidikan di sana. Madinah tempat berkumpulnya para ulama. Madinah memiliki penduduk yang sangat tenang sekali, sehingga dengan adanya ini, dengan banyak sekali para siswa dan para siswi yang berada di Ma'had Al-Furqan, maka kita memohon izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajukan permohonan muadalah, permohonan akreditasi ke Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kemudahan, 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 kemudahan,
kurang lebih pada tahun 2016. Dan alhamdulillah dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengurus dan juga mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan Pondok Al-Furqan sehingga bisa mengajukan proposal muadalah tersebut. Kemudian pada bulan Syawal kita diberikan kabar bahwasanya Ma'had Al-Furqan sudah mendapatkan muadalah pengakuan dari Universitas Islam Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, pengembangan Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini tak lepas dari peran Badan Wakaf yang biasa dikenal dengan nama BWF. Dari sinilah Ma'had memperoleh dana untuk pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Badan Wakaf Al-Furqan bertugas untuk mencari donasi dari umat. Selanjutnya, donasi tersebut dikelola untuk pengembangan. Badan Wakaf Al-Furqan merupakan bidang yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Furqan atau di bawah struktur Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan. Bahwasanya bidang wakaf ini mempunyai beberapa program, diantaranya adalah penggalangan donasi untuk pembangunan Masjid Jami Al-Furqan. Dan alhamdulillah 2 Ramadan ini masjid telah ditempati untuk kegiatan dan sampai sekarang berjalan. Kemudian yang kedua adalah program kami dari wakaf, yaitu pembangunan gedung dan asrama untuk jenjang TK, kemudian jenjang MSW setingkat SMP, dan juga untuk gedung dan asrama setingkat SMA atau MTS. Dan yang ketiga yaitu program kami pengurukan tanah wakaf, yaitu tanah tambak. Dan yang keempat adalah insya Allah sebentar lagi kita akan ada program baru, yaitu untuk pembangunan gedung dan asrama untuk MTS Akhwat. Kemudian kegiatan-kegiatan kami di bagian wakaf, yang pertama yaitu penggalangan donasi untuk beberapa proyek yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah kami punya program yaitu menerima aset barang wakaf, baik berupa tanah, rumah atau bangunan rumah, atau kendaraan atau perhiasan. Ini diantara program kami. Kemudian yang ketiga, diantara kegiatan kami adalah pengedaran kotak dan wakaf. Dan itu semuanya adalah hasilnya untuk pengembangan Pondok Pesantren Al-Furqan. Kemudian yang keempat diantara kegiatan kami yaitu penjualan aset wakaf, dan ini tentunya adalah dengan musyawarah dan dengan persetujuan dari yang wakaf. Dan ini diantaranya adalah penjualan tanah kafling yang berada di Desa Mojo Petung, Kecamatan Dukun. Dan yang kedua adalah tanah wakaf yang ada di Desa Semanding atau di Kecamatan Semanding, Tuban. Ini adalah merupakan tanah wakaf, kemudian kami kafling dan kami jual, kemudian hasilnya adalah untuk pengembangan Pondok Pesantren Al-Furqan. Selain itu, Yayasan Al-Furqan Al-Islami memiliki organisasi di bidang dakwah dan sosial. Bidang inilah yang mengurusi kegiatan taklim, kajian, daurah, tabligh akbar, hingga kegiatan sosial lainnya. Daksos Al-Furqan
adalah salah satu bidang divisi di bawah naungan Yayasan Ma'had Al-Furqan Al-Islami yang bergerak dengan visi dan misi yang sangat mulia, menebarkan dakwah sunnah dan berbagi kebahagiaan, manfaat bagi orang lain. Di antara program yang kami lakukan, membagi mushaf gratis dan buku-buku dakwah gratis. Kami juga mengadakan daurah syariah, tablik akbar, mengadakan TPA khususnya bagi anak-anak yang masyarakat warga setempat. Juga ada MTU, Majelis Taklim Ummahat, ada pelayanan ibadah umroh bagi saudara-saudara yang ingin untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada kajian online. Kami juga punya Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan. Di bidang sosial, diantaranya adalah santunan untuk para janda dan anak-anak yatim. Juga beasiswa untuk santri-santri wati kita yang belajar di Ma'had Al-Furqan, khususnya bagi mereka yang berkeluarga, anak-anak yatim, para hafidh Al-Quran, dan para duafa. Ada juga pelayanan ambulan, pelayanan pengantaran ustadz, kajian, ada juga peduli kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di rata-rata ketika pulang keluar dari Ma'had, mereka ingin membangun pondok, ingin berdakwah. Bahkan juga sampai di Pamekasan pun alumni dari Al-Furqan ya, dengan bukti yang ada, mereka ketika sudah pulang dari sanawiyah langsung berkhutbah, langsung menjadi imam, langsung menjadi yaitu ingin mengasih ceramah dan yang lainnya. Dan itulah yang cita-cita kita. Memang kita galakkan bagaimana kalian sebelum pulang ini, sebelum keluar, bisa latihan dulu di Ma'had kita, ya, di latihan untuk berkhutbah, latihan untuk menyampaikan yaitu kata-kata bagi orang Jawa, silakan mereka bisa berbicara bahasa Jawa, bagi yang lain juga silakan. Dan juga termasuk Trenggalek masih banyak juga. Ketika kemarin 1 bulan yang lalu kita di Tanggaran, subhanallah, jamaahnya sekitar 400 lebih, padahal itu di desa. Dan itu yang santri saya yang berdakwah di sini namanya Panji, itu 400 lebih, bahkan itu di pegunungan. Sampai juga Ahmad yaitu Bangkalan yang pernah ikut kemarin di Tanggaran, mereka sangat kagum sekali kok bisa begini. Alhamdulillah, ini semuanya perintisnya dari yaitu santri Al-Furqan. Bukan ini menunjukkan ujub, tidak, tapi itu kenyataan yang kita pahami. Dan keikhlasan inilah yang penting harus kita tanamkan. Kemudian juga kita dakwah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu yang penting. Nah, walaupun kita berdakwah orangnya hanya sedikit, kita tidak mengapa. Tapi alhamdulillah dakwah kita, ya, dakwah sunnah ini mendapatkan sambutan besar dari kalangan para masyarakat yang mengikuti sunnah. Bahkan di kota-kota juga kita sudah berkembang, dan itulah faedahnya, fadilahnya dakwah sunnah yang tidak membawa nama kecuali membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallah. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, bagaimana dengan video tentang mengenal Al-Furqan lebih dekat ini? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ana Puji Susanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.